Bang tolong bangunin laki saya ya, itikaf, dia di sini. Oh iya. Itu kita dong. Kan lagi ibadah. Harusnya dia tidur, maksudnya dia tidurnya kesiangan. Laki lu bukan itikaf, tidur. Nah cuman mungkin karena adanya lu, ntar lu dilihat di jalan, wah ini nih penghalang rezeki gua nih dia. Julid. Ini gara-gara ada dia habis. Jadi udah ya butuh apa ya ada. Ya berarti kalau udah lu bisa dibawa ke lingkup keluarga, ke rumah gitu kan berarti mereka udah percaya, nyaman. Betul. Gitu kan, nggak mungkin. Kalau sekedar percaya aja kayaknya nggak bisa. Dan berarti emang udah nyaman ada gitu. Kenyamanan. Kadang yang aneh-aneh kayak misalkan, Mas Anto pijitin dong apa gimana itu. Lah itu lu kenapa nggak calling gua? Ntar lu simpen nomor gua bro. Tapi cowok. Oh jadi. Yo, what up? Balik lagi di Otong Project. Selamat sore. Kali ini kita kedatangan tamu yang spektakuler, inovatif banget orangnya. Lagi viral. Viral banget di mana-mana. Lagi. Santo suruh. Iya, Santo suruh. Mas, makasih ya udah datang ke Otong nih, udah nyepetin waktu. Yang paling viral Pondok Gede sampai Indonesia sekarang. Sedunia lah tuh, hebat banget kan? Keren. Anak Bekasi nih. Anak Bekasi, jadi Bekasi tuh emang udah banyak bang ya, Banyak, Bang. yang talent cuman nggak kepantau sama orang-orang. Macem-macem talentnya. Iya macam-macam. Akhirnya yang paling fenomenal sekarang Bang Santo Suruh. Sehat bang. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah sehat terus ya. Apalagi sekarang makin sibuk ya bang. Makin pusing. Banyak job ya. Alhamdulillah. Banyak rezeki. Banyak rezeki ya. Bang langsung aja nih gue sebenarnya pertama kali ngeliat lu nih viral nih gue kaget coy. Kok bisa lu punya inovasi kayak gitu ya apa? Terobosan Gebrakan. buat bikin Santo Suruh itu. Awalnya gimana? Dari teman-teman apa lu sendiri yang kepikiran? Awalnya saya sendiri bang. Jadi saya dulu dagang galon. Oh, Antar galon keliling kayak gas, galon. yang punya apa yang dagangnya? Pedagang doang kerja sama orang. Yang nganter-nganterin? Nganter satu galon itu dulu gope. Sekali nganter galon gope? Satu galon gope Hitungannya upahnya Rp500. Rp500 dari gajinya ya dari antaran itu. Jadi sehari dapat berapa ininya, itemnya, ya udah itu yang dibayar. Iya, kali kayak 500. Oh segitu aja? Akhirnya saya di situ 2019 saya emang udah mikir ya kan, kayaknya wah buka apa nih ya yang jadi peluang gini. Akhirnya saya karena sering disuruh ya kan, oh ternyata kenapa nggak buka jasa suruhan ya kan. Tapi kata suruh itu juga nggak langsung dapet. Saya mikir juga bang, kayak semalaman kayak apa nih ya kira-kira kerjaan yang mencangkup semua ya kan. Jadi semuanya ada di situ. Kayaknya suruhan. Tapi kata ada orang yang ini kayak terlalu rendah, tahu nggak? Pesuruh itu kan kayak terlalu. Tapi gimana saya mengemasnya itu jadi kayak sebuah jasa. Akhirnya saya kasih oh iya jasa suruhan aja. Akhirnya Santo Suruh jasa suruhan kayak gitu bang. Keren banget. Iya. Asli. Berarti dari tahun berapa nih Mas Santo? 2019 Kak. 2019. Sebelum Covid. Sebelum Covid berarti sekarang udah masuk ke 5 tahun. Iya, Okay. jadi kan pas sebelum Covid terus saya buka sendiri ya kan. Saya sendiri akhirnya banyak permintaan ini akhirnya saya ngajak temen. Ngajak teman satu namanya Randy ya kan. Okay. Teman akhirnya terus si Dika dia nggak punya motor. Dia bilang, "Bang, gue boleh ikut Santo Suruh nggak?" Tapi gue nggak punya motor, gue adanya sepeda. Ya karena dia niatnya mau kerja ya yaudah ikut aja Dik, nggak apa-apa lu pakai sepeda tapi ngambil yang makanan yang terdekat aja yang biasa dijangkau. Iya makanan. Terus akhirnya saya ada tuh anggota saya yang ketiga namanya almarhum Lutfi, dia baru belum lama dia meninggal juga. Nah itu dia ngikut tuh, dia orang yang ini juga termasuk orang yang kita sampai malam tuh sama dia. Pendirinya lah. Iya, istilahnya yang ikut di saya lah ya kan. Nah, akhirnya karena orderan banyak permintaan yang ini.
akhirnya saya lama-lama yang ngajak rekan-rekan Yang terdekat yang nganggur kayak gitu. Misalnya permintaan beres-beres rumah, ya Kece kita loh. cari yang beres-beres rumah. Kayak misalkan ya tukang sol, ya kita cari tukang sol. Intinya semua gabungan relasi saya satuin semua ke jasa suruhan gitu. Jadi lu jasanya ya? Iya, jasa. Nggak semuanya lu kerjain sendiri enggak ya? Tapi saya cuma contoh aja di situ ya, saya bisa ngerjain ini. Brandingnya di saya, cuma saya mau mencangkup semua. Ya. Biar Keren. ayo semuanya bisa. Dan rata-rata juga yang sekarang jadi partner ya ibaratnya itu sama Iya, Mas mitra. Santo, mitra ya itu berarti ya punya skill mereka masing-masing. Ya kayak tadi jasa sol sepatu dan lain-lain Iya, gitu. kayak bangunan ya, khusus bangunan, Ada mesin ininya. keran ya keran, ya tergantung bidangnya ya Ada kan. porsinya Porsi siapa-siapanya. masing-masing. Oh, Kayak keren, misalnya keren. gue minta Keren loh, Mas. bagian order makanan ya food kayak yang cewek, bang gue food bang yang cewek, terus Oh, kayak ada cewek juga. ada juga ceweknya juga. Berarti banyak banget mitra lu sekarang ya? Ya sekitar ada 50-an, ada yang satu keluarga misalnya emak sama anaknya ngikut. Oh. Jadi ya nggak apa-apa selama dia mau kerja ya. Ya saya kan lingkungan budaya ya ini loh kerjaan banyak. Iya, iya. Iya, Saya bagus sih pengen, Mas. pengen ke konsep itu, intinya jangan gengsi. Iya. Mau ngedorong anak muda ya kerjaan ini banyak kayak gitu. Kalau Gila kita ya. mau melakukannya kayak gitu. Nah, itu kan lu mulai dari 2019 terus Covid tuh. Sempet down nggak lu? Wow itu Ya kan? Itu- Pasti kan gimana lu lagi semangat-semangatnya tahu-tahu tiba-tiba Itu Covid. wabah impact-nya- masuk ya impact-nya ke kan? semuanya Iya juga kan? sih, harus Oh kan itu semuanya juga. enggak, itu justru peluang buat saya kak. Covid itu peluang paling tinggi buat saya. Oh, gua kira lu jadi down karena kita enggak. nggak boleh kemana-mana. Enggak, justru saya kemana-mana. Tetep ya? Bandel ya? Peluang buat saya yang tadinya mungkin yang aplikasi nggak pada mau ngambil ya kita ngambil. Karena itu peluang buat saya kayak nyari oksigen, terus kayak nyari obat di mana tuh harus dapat ya kita ini ngantar ke rumah sakit, cara daftar ke rumah sakit itu ya jadi peluang buat saya. Jadi disitulah naiknya juga. Oh, pas Covid itu ya? Kopis juga lebih parah naiknya, yang nggak bisa nyemprotin, yang nggak berani nyemprotin rumahnya, yang nggak berani Oh, iya, antar iya. baju ke Mas Mitra ya Iya, kan. iya. Itu ya kita berani. Cuek aja lah. Kita bocah beranian. Iya. Sebenarnya kan Allah alam aja karena kita niatnya bilang aja ya kita niatnya nyari nafkah buat keluarga Iya, ya kan. iya. Pasti Lillahi ta'ala. pasti lillahi ta'ala, kecuali kita nggak benar baru dah. Betul. Akhirnya saya terakhir kena Covid juga. Oh, lu kena Covid? Iya, pas Covid udah terakhir, yang terakhir itu saya kena Covid, Pak. Pejuang orang-orang akhirnya tumbang juga. Iya, kena akhirnya Covid ya, orang-orang banyak tuh, Mas Santo udah punya vitamin belum, obat, duit itu banyak iya, yang iya, ngasih. iya. ya. Oh. Tapi kalau misalkan pas lagi waktu Mas Santo kena COVID, tetap tim atau partnernya, mitranya Mas Santo yang tetap jalan kan? Maksudnya Tetap mau- jalan, dia tetap jalan, putus. cuma pas saya karena WA saya yang megang ya kan, itu saya sempat libur juga kak, karena ya saya pegang oksigen, nggak bisa Udah lemas. udah lemas, udah hati, kayaknya udah nggak lama ini katanya. Udah gontai Shay. Udah berpikir kayak gitu juga. Mas Santo udah berkeluarga? Alhamdulillah udah kak, Anaknya? udah 4. 4, putra-putri 4. Iya, Istri? istri Satu. 1. Belum. Tetap mau satu. Gitu. Enggak 1. Bang, tapi pertama kali nih, lu mulai Santo Suruh ini, orderan pertamanya masih inget nggak? Orderan pertama sih ingat. Masih ya? Ingat ya kayak belanja. Oh, kayak- masih yang belanja iya, aja ya? masih random kayak suruh beliin garam doang ya. Terus kayak masangin lampu. Terus akhirnya ada yang minta beresin kamar mandi, beresin rumah. Ini ya udah akhirnya macem-macem lah. Nah, itu kalau ngitung tarifnya itu gimana, Pak? Tarif itu kita dulu banget ya waktu pertama buka itu dulu saya ongkirnya aja itu hanya 5.000 bang. 5.000. Masih jarak komplek tuh 5.000. 5.000. 5.000 jauh dikit ya 10.000. Harga tetap harga toko. Misalnya abang mau beli rokok, toh kalian dong gue beli rokok, toh kaliannya gue beli bakso, toh oh iya lupa gue sekalian ya toh sama itu apa tadi udah mesen mie ayam, itu sekalian ambil ya bisa. Itu bayar 5.000. Bayar 5.000 dulu. Hanya jasa jalan Hanya aja, jasa nah. jalan. Jadi jalan ya? Mas Santo nggak menaikkan untuk harga dari si item Enggak. itu? Enggak. Jadi harga toko tetap harga toko. Kita hanya ongkirnya aja. Sebenarnya sih kita taikin juga nggak apa-apa. Cuma ya kita pengennya dari 5.000. Alhamdulillah sekarang deket ya 10.000. Oh, udah mulai naik udah ya? mulai naik karena kan emang kita jauh lebih murah.
Gila ya. Jadi sampai sekarang aja tuh ya bener-bener dahsyat Santosuro ya. Alhamdulillah. Tapi bisa jadi ini juga ya, yang sorry nih kayak yang beraplikasi ketar-ketir juga nih dengan adanya Santosuro. Pasti sampai sekarang kan banyak yang mau gabung mitra, ya kan? Banyak yang mau gabung, cuma kalau saya sih intinya ya dia kalau aplikasi ya aplikasi, yang manual ya silakan manual. Kalau lebih baik ya aplikasi jalan, manual jalan, dia lebih baiknya ya dua-duanya jalan. Jadi dia pemasukannya bisa 2 kali lipat. Kalau dia ngandalin aplikasi ya mungkin dia. Tapi kalau mitra buat mitranya ya Bang Santo ya, itu lu sharing nggak? Misal, buat teman-teman gua dulu yang gua kenal dulu deh. Awalnya sih emang yang kenal dulu Bang, tapi lama-lama ya kita harus berani, kita harus random. Apalagi ini buat ada mitra yang ini dampaknya bagus nih buat gua nih. Nah, Iya, jadi ada yang buruknya juga. Karena usaha itu kita nggak mungkin takut, kita harus berani. Kita nggak mungkin menilai orang, oh ini baik, ini nggak, belum tentu. Kita harus berani, karakter orang tuh gimana. Bahkan saya emang harus nyari kesalahan. Bahkan saya kadang nih dapat duit, misalnya dapat uang lebih ya, misalnya 1 juta, itu kadang ya saya korbanin 500.000 buat nyari kesalahan doang. Ini kesalahan dia apa nih? Apa dia nggak balikin duit? Apa dia kerjanya nggak benar? Apa dia nyelonong lewat nyelonong sendiri? Itu harus kita cari. Trik-trik mafia tuh harus kita cari. Banyak ya. Banyak. Kita kan cara ngatasin trik mafia ya kita harus jadi mafia. Bener. Iya sih, benar. Nggak mungkin itu. Oh ntar kedepannya trik dia kayak gini udah kepake sama kita. Oh trik dia begini udah kepake. Iya, Jadi soalnya kita kan bisa mencegah. Orang-orang yang nggak kita kenal pasti mau gabung sama lu kan? Banyak yang nggak kenal, bahkan dari saudara juga. Tuh ini dia ngikut, tahu-tahu dia ngejawain, ya udah nggak apa-apa. Ya kita udah tahu. Daripada kita belum tahu. Nah, kita harus tahu, lebih banyak harus tahu salah Bang. Bener sih. Udah mencegah duluan di Mencegah, awal kayak ya Mas. pengerjaan rumah tuh, kayak kamar mandi itu saya awalnya berani salah aja, berani harga. Misalnya contoh bersihin kamar mandi, saya hargain 50.000. Tapi saya udah nyimpen itu uang buat kesalahan saya. Ternyata kamar mandinya gede, nggak saya lihat ya kan. Terus apa? Lu kira Bang taunya beta. Iya, nyikatnya susah. Itu kan capek di mitra saya ya kan. Mau nggak mau kan saya, karena kasihan sama dia, saya udah ngehargain harga sekian. Ya saya omongan dia langsung awalnya saya ini, ya saya tambahin ke mitra saya nih, saya tambahin gocap apa 30 ya kan. Terus saya pura-pura dari dia aja, nggak mau bilang dari saya ya kan. Nah kedepannya berarti kalau untuk kerjaan yang kayak gini tuh kita harus ngelihat dulu, ngelihat kerjaan dulu, nggak minimal bisa ownernya ngasih ukurannya dulu ya. Kadang ukuran juga nggak bisa juga Bang. Iya, mending kadang foto sekali. Foto sama lihat survei yang paling cocok. Iya. Kadang cuma ini doang Mas Santo, sebelah sononya berantakan. Iya juga. Ini sih, juga kan. Nah lebih baik kita ngeliat kerjaannya dulu, kerjaannya misalnya ini baru ya cocok harga, akad di awal kerjain. Kalau nggak cocok nggak usah. Kayak gitu. Iya. Tapi mitra di luar kota ada? Ini kan lu udah viral nih. Cakupannya di mana Mas? Gitu. Misal di Bandung pengen make jasa. Belum ada. Kalau belum ada ya? Kita belum punya mitra karena saya kan badan hukumnya belum ada, terus manajemennya juga belum ada, kita masih manual, saya masih takut ya kan. Kecuali nanti udah terbentuk kayak udah bagus ya mungkin di mana-mana ya di dunia juga kalau ada ya siap. Siap banget ya. Iya. Berarti sekarang hanya di Bekasi, di Bekasi, Pondok Gede sekitarnya, Bekasi Jakarta Timur. Intinya sih selagi kita masih bisa jangkau harga cocok ya kemana aja kita mau kan. Intinya kan kalau kemahalan itu karena jarak. Iya, kalau saya ada di satu tempat ya itu jauh lebih murah. Karena kan udah pelayanannya deket gitu dengan masyarakat. Kayak gitu. Nah ini nih, lu kan udah disuruh apa aja nih? Iya Bang. Yang paling aneh apaan bro? Iya yang aneh Mas. Yang aneh gitu. Yang nggak kira-kira itu netizen mintanya apa? Iya. Ada yang suruh nyariin jodoh. Ada juga ada yang suruh nyariin, yang ada yang nyuruh anaknya pulang. Nyuruh anak? Iya anaknya main. Anak kecil atau udah gede? Anak kecil disuruh pulang. Toh anakku suruh pulang. Ada yang ini Bang, yang waktu itu jadi suaminya itu yang apa tuh? Selingkuh? Bukan, kalau bulan puasa mau lebaran tuh ta'aruf apa yang tidur di masjid itu. Itikaf. Itikaf. Nah, itikaf. Ta'aruf lagi. Itikaf. Saya suruh bangunin
lakinya itikaf. Itikaf. Iya, orderan, "Bang, tolong bangunin laki saya ya, itikaf, dia di sini." Oh iya. Itu kita bangun. Kalau lagi ibadah. Harusnya Dia tidur, maksudnya dia tidurnya kesiangan. laki lu bukan itikaf, tidur. Akhirnya dia udah bangun dulu. Kayak gitu ada hal sepele kayak Kalau yang gue lihat-lihat di sosial media kan apa ngambil kucing ya? ngambil kucing di Kucing atas di pohon. Iya. Apa bersihin burung apa tuh? bersihin, mindahin burung. Pindahin burung ya. Terus lakbet kan biasanya dia takut tuh yang punya. Oh, yang punya takut. Guntingin kuku burung, masang antena, terus kayak nyari ngubur ari-ari, terus kayak Ngubur hari-hari. iya disuruh ngubur Wah ari-ari. gila keren. Gali ari-ari sekalian nguburin bisa. Mungkin ya nggak sempet karena kan di kota ini kan banyak orang yang nggak sempet ya kan. Oh. Saya Tapi lu berani ya kayak gunting? berani, saya apa aja berani bang. Enggak, tapi itu pasti pertama buat lo kan kayak gunting kuku burung pertama pasti. Ya pertama cuma ya emang saya senang burung. Nekatin aja dulu ya. Mau kakinya kepotong bodo amat ya. Nekatin aja. Terus Bisa gak ya. jijian ya. Yang penting jangan jijian. Saya iya kayak misalkan kayak beresin ya beresin yang kayak rumahnya kotor banget. Satu rumah, Satu rumah pernah sekamar-kamarnya. sama kamar-kamarnya juga. Gila. Kita yang penting lihat peluang bang, yang penting Iya, kita penting. halal, pulang bawa uang ya itu jadi berkah. Nggak ngerugiin nama Enggak. kita ya kan. Intinya sih ada hasil ini loh, kerjaan banyak gitu aja. Intinya tergantung kita, kerjaan itu ya kalau relasi kita bagus ya kerjaan itu banyak. Kayak gitu bang. Kayak contoh aja kayak ngambil apa tuh ibu hamil ya. Suruh Lu yang ngambilin? Ngidam. Bukan. Oh bukan, kira suruh ngambilin. Ya kalau ada jasanya kayak itu juga saya. Gue juga mau, Bray, bukan lu. Terus Apa istrinya ngidam, suruh nyariin buah kecapi yang harus dari pohonnya. dan lu manjat apa lu nyuruh orang lagi tuh? Vendor lu? Manjat kita Oh, sama teman-teman juga. Itu pada nyarinya di manjat. mana mas pohonnya? Itu di perkampungan kak. Jadi kita mitra udah ada yang tahu nih di sini bang, di sini bang, di sini. Kecuali emang bukan nggak musim pohon kecapi banget, tapi dia nyidam gitu bang. Iya. Itu kita nyari dulu. Nah pas dia udah bener-bener nggak ada, baru dah kita videoin pohonnya. Ini nih kak, Bener-bener ya. Jadi dia nggak bener-bener ngidamnya, jadi tersampaikan emang berlakunya tuh nggak ada. Kan biasa kan kalau pohon kecapi itu kan musiman kan. Asli. Iya benar musiman sih. Iya kayak gitu semua, kayak misalkan kayak tolong dong liatin lampu gua udah dimatiin belum. Oh. Dianya pergi. Tuh kena cas juga tuh ya. Ya kena cas juga. Tebang liat lampu. Timbang Udah, liat Bang. lampu. Udah hidup. kira Enak juga tuh ya. Iya 10.000. Gimana San? Udah mati belum? Hidup bang. Dia lupa ngidupin apa matiin kan dia mau pergi ya kan. Kayak gitu kayak San itu kayak udah dikunci belum ya San ya? Biasanya kan orang lupa tuh. Iya. Aku udah gua gembok apa belum? Ya udah dicek aja kak udah digembok. Enak ya? Jadi duit. Mas pernah gak kalau misalkan kan kayak tadi orang pergi nih, orangnya udah pergi, terus kayak biasanya kan ibu-ibu suka lupaan kayak kompor udah dimatiin belum, tapi rumahnya dalam keadaan kunci, itu gimana ngeceknya? Ya kita ya pernah cuma kan gimana ngeceknya ya kan kita Nggak bisa masuk juga. nggak bisa masuk juga. Tapi emang ada orderan kayak gitu? Iya pernah ada karena kan yang paling rawan tuh kan kompor. Kompor gas ya benar Kompor gas. paling rawan. Karena ya namanya kayak gitu kan takutnya kenapa-napa. Iya Bang Santo, ini aja kan ya. lu udah seviral ini nih, fenomenal banget. Udah diundang kemana aja? Kalau diundang udah ke Brownies. Wow. TV udah ya, TV udah ya. Semua kayak Mama Dede. Wih, Sama Dede saya juga bingung kenapa diundang di Mama Dede. Islam itu indah. Terus kayak FYP, terus kayak Lapor Pak, terus kayak Lapor Pak udah ya? Iya, ada di OTW. oh, Ya alhamdulillah sih ke semua media ya kayak gitu. Banyak. Alhamdulillah sih udah banyak. terus tanggapan keluarga nih pasti bangga banget sama lu ya? Enggak bangga. Masa nggak bangga? Nggak bangga? Kagak biasa aja kalau keluarga saya mah emang. Paling tetangga yang wah Santo, Santo. Kalau tetangga doang yang kayak gitu. Cuma kalau keluarga saya sih biasa, dia emang bukan yang Biasa heboh, aja. bukan heboh. Yang penting mah saya kerja taunya. Iya. Karena saya nggak mau ikut campur ya keluarga, ya udah keluarga kerjaan. Ini kalau kerjaan tiap hari nggak ada putusnya berarti Mas? Pasti banyak aja minta tolong. 24 jam gak sih mas?
Awal sih 24 jam, lama-lama mata saya nggak kuat. Keteteran juga ya karena udah banyak ya. Akhirnya Capek ya juga ya. tergantung kita bisanya aja Kak. Kadang kan kita kan bukannya sistem yang ngatur, kita kan manusia nggak kuat kecuali sistem ya kan. Iya. Sampai kiamat juga kita kerjain. Iya benar. Keren sih ya. Bener-bener nggak nyangka gua. Sama saya juga Tapi nggak kan kayak nerima semuanya kan. Pernah nolak ada orderan dari customer gak Mas? Entah kayak orderannya mungkin Iya. aneh, tapi kayak nggak bisa dikerjain atau memang secara waktunya nggak pas atau gimana tuh? Ya kalau nolak orderan pasti ada Kak. Yang feeling kita udah nggak masuk akal ya. Misalkan kayak nyontoh ngirim barang ya kan. Terus barangnya itu nggak mau dibuka ya kan. Karena Wah ngeri karena kan kita nyari rezeki halal, Iya, kita ngeri. niat baik takutnya dikerjain. Bener. Ya udah mau nggak mau ya udah kita kuat-kuatan aja. Setelah kuat-kuatan ya mau ngikutin peraturan kita atau kita ngikutin peraturan dia. Kalau mau ngikutin peraturan kita yang bungkus, kita yang Ini. baking, kita lihat. Tapi kalau kita ngikutin dia takutnya kita kejebak. Iya ngeri ya. Pasti kan ada juga mungkin yang ya namanya kita Ya, manusia kita biasa nggak- kan ada yang ada yang nggak tahu. suka juga. Ada yang nggak suka. Kali Terus ya gua kerjain lo bawa ginian nih. Nah. kadang yang aneh-aneh kayak misalkan Mas Anto pijitin dong apa gimana ya itu. Lah itu lu kenapa nggak calling gua? Ntar mau simpen nomor gua bro. Tapi cowok. Oh nggak jadi deh kalau cowok. Kalau cowok meta aja bang. Enggak. Kalau cewek lu calling bang ada nih bang. Mohon maaf. Ntar kalau uangnya lu ambil semua dah. Ongkir aja gua. Terus ini Mas Anto kalau misalkan kayak ada orderan yang membutuhkan secara perlengkapan ya Nal ya, kayak peralatan orangnya nyediain atau Mas Anto sudah bawa, maksudnya kayak Mas tolong bersihin ini. Oh Dia iya nggak- bener ya tuh. kayak gitu tuh. Kayak sabunnya, sikat, Cangkulnya, atau apa, sekopnya kayak gitu. Apa lu udah bawa semua? Enggak, kalau kita ngakal aja bang. Misalnya ada orderan misalnya nyangkul lah bersihin got pakai cangkul gitu ya. Misalnya dia orang yang nggak punya ya udah kita siapa nih yang punya alat pinjam dulu bahkan nyampe ke tetangga. Jangan kayak misalnya ada kerjaan nih kita ya udah stuck ya kayak orang nggak mikir aja ya jangan kayak gitu. Tapi Iya. kita nyari dulu alatnya. Kalau kita nggak ada ya bilang udah nyari kemana-mana nih nggak ada ya emang nggak ada baru kayak gitu. Nggak jangan ada kerjaan misalnya disuruh nebang pohon nggak punya goloknya. Kita jangan diem nggak ada goloknya. Udah gue tolak nih permintaan. Tolak ya. enggak, kita nyari dulu alatnya bisa dari Cari dulu pinjem dulu ya. pinjam karena kan kita pinjam aja misalnya ada yang biasa nukang misi bang boleh minjem goloknya enggak ya kita izin aja sih kalau izin ya insya Allah sih kita dikasih sih alhamdulillah. Nah kan lu ini kan berarti bidang lu jasa nih bang. Jasa. Kalau jasa itu kan erat sama komplainan. Pernah dikomplain gak lu? Lu viral doang lu, beres kagak kerjaannya. Tidak sesuai dengan ini gitu. gitu. Oh tidak sesuai dengan kerjaan gitu. Misal gue Iya. suruh bersihin apa atau Tidak ngechat. sesuai dengan yang diberitakan. Iya, Wah, lu Mas viral Anto, doang lu, misalkan taunya kayak gitu. ngechatnya amburadul lah. Oh, Misal kalau saya sih dari sebelum viral ya, memang saya nerapin kita ini dulu kita kerjain semaksimal mungkin ya kan. Jadi misalkan sebelum selesai kerjaan itu kita lapor ke yang punya rumah. Jadi Kak ada yang kurang nggak? Oh dicek dulu. Kalau ada yang kurang silakan cek dulu sebelum saya pulang ya kan. Jadi ya misalnya ada yang kurang gini ya udah kita perbaiki kayak gitu. Jadi nggak bisa kita tinggal kelar nggak bisa. Jadi kita cari masukan juga dari customer. Jadi yang biar nggak kerjaan dua kali kayak gitu. Itu sih gitu sih. Tapi ada yang ngeluh nggak sih kayak gitu? Oh mas itu kurang tuh gitu. Ya intinya kan kita udah maksimal. Kalau emang ngeluh dia kurang ya mau gimana yang emang kita nggak bisa ngerjain ya itu kembali lagi ke dia. Karena kan kita semaksimal mungkin. Iya. Kadang kan orang ya mungkin ya aneh-aneh dia pengen itu ya pakai jasa yang lain. Yang memang udah ngurusin fokus di situ Iya, aja sih gitu ya. Nggak bisa kita bikin kinclong banget tuh kayak misalnya suruh kamar mandi. Kamar mandinya keramiknya udah parah banget kan. Iya. Itu mah harus ganti keramik. Kita pakai pembersih juga sekuat-kuatnya nggak bakal bisa. Ya manggil. Tapi tuh tukang kalau kayak bangunan. gitu lu bilang dulu nggak? Pak ini mah harus diganti aja Pak udah parah nih. Apa sambil lu kerjain? Wah ini mah harusnya diganti. Bisa aja nih. Gitu. Enggak, kita karena udah pengalaman ya kayak wah kita bilang
mampir dulu, Pak kayaknya untuk ini bersihnya nggak bisa semaksimal yang Bapak harapin kayak kinclong dari awal. Karena namanya keramik udah tua itu ya susah Pak pakai bahan pembersih yang sekuat apapun ya nggak bakal bisa. Jadi kita udah bilang dulu ya paling semaksimal kita bisa ngerjain. Jadi ya karena pengalaman juga kita. Mas, aku pernah lihat ada di video yang infoin Mas Santo diminta untuk marahin atau ngasih tahu nasehatin karyawan. Itu gimana sih? Iya, jadi dia Buset, nasihatin karyawan. iya, jadi Dia bos ya, dia bosnya minta tolong. Iya, dia bosnya minta Bosnya tolong. nggak enakan. Bosnya minta tolong, mungkin dia nyari masukan yang ya mungkin saya dari bawah jadi contoh gitu ya kan. Ya udah saya kasih masukan aja, saya kasih masukan, tapi saya di belakang mah saya nyontek juga. Tadinya Bang lihat Google gitu Pak, kata-kata bijak saya hafalin. Untuk kata-kata mutiara. Kan ngerti gue intinya aja saya. Enggak, dia minta tolongnya awalnya gimana Mas Santo? Ya awalnya dia, Mas tolong bisa kasih masukan ke karyawan saya. Intinya, Satu atau banyak? banyak Bang. Buset. Banyak, saya juga lah kok jadi kayak gini. Tapi ya karena saya mentalnya berani ya bodo amat saya. Jadi satu ruangan tuh lu berdiri di depan gitu ya? Berdiri di depan. Kata-kata bijak tuh. Kata-kata bijak, kata-kata ya emang pengalaman Pasti saya. ada yang julid tuh, siapa sih lu? Pasti kan gitu, siapa sih lu? Ya karena dia udah tahu kan Santo suruh ya jadi dia juga udah tahu problem saya ya mungkin lebih diterima, kecuali Untungnya dia nggak order lu balik. Lu omelin atasan gua nih. Iya, kalau misalnya. Iya, untung dia nggak order balik. Lalu juga bingung Bang. nah kalau saya mah lagi dia order ya nggak apa-apa. Iya, Pak nih. Orang jasa order ya kan. Gantian nih Pak, anak buahnya order. Ngasih tahu Bapak gaji naikin. Iya bisa aja. Coba anak buahnya gua tuh, gua order balik lu. Aduh. Tapi orang penting ada yang pernah minta gak sih? Maksudnya? Orang penting tanda kutip tuh ya. Pejabat kayak gitu. Pejabat level-level yang kayak Pejabat-pejabat negara lah. ya, atau misalnya selebgram atau Untuk apa. minta tolong. ke Mas Santo. Ya ada. Ada. Mungkin alhamdulillah sih relasi saya orang-orang penting juga ya. Jadi orang penting ini percaya ya, apalagi yang di bawah. Jadi udah ada patokan di atasnya. Jadi ya alhamdulillah sih dari situ. Tapi kan relasi saya dari bawah juga, dari mulut ke atas. Nah, pas sudah di atas ini dipercaya ya kita pertahanin kepercayaan ini. Jadi orang lebih gampang. Jadi Susah tuh yang kayak ngebangun kepercayaan gitu tuh susah banget. susah karena gitu. Apalagi jasa kan pasti erat sama kepercayaan, kejujuran kayak gitu-gitu. Bener, susah itu. Harus makanya kan saya ini bukan berkembang sekarang, tapi kan emang dari nol, dari nggak punya modal Bang. Saya modal tuh nggak punya sama sekali, nol. Gila. Saya modal minjem, jadi misalkan saya mau order nih, ada order masuk buat beli makanan. Itu kalau saya nggak punya modal, saya bilang Bu, saya nggak punya modal. Tapi kalau orang yang enak ya kan, ya udah Mas Santo ambil dulu ke saya modalnya. Tapi kalau orang yang nggak ada modal misalnya buat transfer apa mungkin dia takut, ya saya minjem dulu ke sekitar teman-teman lingkungan situ. Iya, lingkungan apa. Intinya kita berusaha dulu ya, kita minjem. Alhamdulillah saya minjem ya, nanti saya balikin kayak gitu. Jadi saya ambil ongkiran terus saya balikin ke dia. Kadang juga ke mitra kayak yang udah mitra tuh kayak warung bisa bakso. Saya bilang ke dia, Bang, saya dapat order nih Santo suruh. Ada orderan 5 bungkus bakso, tapi saya nggak punya uang. Nggak punya uang sama sekali. Bisa nggak saya ngambil dulu? Nanti selesai ngambil, saya antar, Balik lagi. saya balikin uangnya. Nah, saya ngambil ongkir aja. Kalau yang udah kenal enak Bang, ya percaya Pasti. ya. Tapi kan kalau yang belum kenal ini yang akhirnya saya gimana caranya, ya udah kita harus ada jaminan. Kadang Bang saya nggak punya modal sama sekali tapi ada orderan, saya boleh nggak jaminin KTP? Oh sempet kayak gitu? Dua KTP, kadang HP. Itu saya ini udah HP saya tinggal saya antar, saya panggilin. Ntar kalau udah kelar ya udah saya kasih balikin balikin duitnya. uangnya. Nah lama-lama dia kenal akhirnya udah nggak usah pakai jaminan kayak gitu. Gila sampai segitunya. Parah Bang, saya sampai nggak makan juga pernah Bang. Mas Jadi Santo hebat. jadi istri saya tuh juga nggak, kadang saya nggak punya modal nih. Jadi modal saya tuh sistem orang transfer. Transfer kan duit macet tuh. Itu saya kadang sampai nggak ngasih istri saya.
nggak ngasih istri saya hari ini 2 hari seminggu bahkan nggak ngasih istri saya, cuma kan dia udah saya defense juga ya kan, cuma hari ini sama seminggu saya bilang belum dapat uang karena belum muter ya kan. Ya udah akhirnya bini ya bete juga dia, tapi udah dikasih punggung aja tuh berapa malam udah. Ya saya bilang nanti kalau udah ini. Nah akhirnya sampai kayak gitu ya udah, akhirnya untungnya ada orang yang suka deposit. Nah jadi sampai ke deposit gitu ya. Jadi Mas Santo gue deposit dong, Mas Santo gue deposit dong, Mas Santo gue deposit dong. Akhirnya ada 4 orang nih deposit buat saya cari nih yang tercepat belanja tuh siapa, saya cari. Oh ternyata ada 1 orang ini cepat belanja ya kan, berarti dia yang saya terima deposit ini. Yang lama tuh saya bilang nggak bisa ya Kak, nggak bisa ya Bu, soalnya apa, nggak muter buat saya. Nah duit deposit itu saya puterin lah buat modal. Benar. Akhirnya tambah modal saya punya bisa belanja. Wah udah keren banget ya. Hebat Mas. Nah awal-awal tuh pasti bini sempet nggak bilang ngapain sih lu, kerja apaan sih nih, begitu sempet nggak sih? Kalau istri saya mah justru dia nggak pernah ikut campur. Intinya dia saya pulang bawa uang, ya udah intinya di situ aja ya. Intinya dia nggak usah ikut campur sama urusan saya, dia ngurus keluarga aja. Ya udahlah pokoknya lu tenang aja. Iya tenang aja. Mensupport dari belakang. Iya saya emang orangnya ya silakan mau nerima syukur, enggak ya udah saya kawin lagi. Enggak. Tem-tem udah tenar. Enggak. Maksudnya dulu ya kalau silakan mau dukung ya silakan, kalau enggak ya udah. Kalau saya orangnya tegas sih, enggak mau. Bagus. Ya kalau mau benar ayo silakan, kalau enggak ya bubar sekalian. Jadi kita harus punya mindset ya ini harus punya kayak ya ayo bener sekalian, ya hancur sekalian gitu kalau saya. Ya soalnya kan posisinya Mas Santo lagi berusaha. Iya. Gitu. Kadang kan kita nggak bisa nyalain istri juga. Ya kadang kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Intinya kita punya ketegasan dulu. Intinya kita mau berjuang, mau berusaha. Kecuali saya nggak mau berusaha ya itu kembali lagi kan pilihan. Iya. Kadang kan takutnya ada beberapa kejadian di teman-teman gua, istrinya nggak sabaran gitu. Itu jadi banyak. padahal ini lagi proses. Istrinya nggak sabaran. Tahan, jangan sebut nama. Padahal lagi sabaran. Padahal lagi proses nih. Kayak Bang Santo juga. Gitu. Udah cut. Tapi kan sekarang udah ada contoh tuh, lihat Bang Santo tuh proses. Nah iya makanya nih jadi contoh nih, lihat Bang Santo tuh biar dikasih punggung berapa hari juga. Nah diundang sama Mama Dede gitu ya. Iya, diundang buat Mama Dede. Jadi contoh. Iya, gitu. Mas Santo berarti tadi jumlah yang mitranya ini udah 50 ya? Sekitar 50-an, bisa juga banyak yang mau nambah, cuma saya yang teman dekat-dekat aja yang bener-bener kita kenal banget. Takutnya kan orang memanfaatkan. Nggak bisa lo pegang ya orangnya. Nggak bisa saya pegang, nggak bisa memanfaatkan momen. Mungkin ntar ada yang nusuk dari belakang, ada yang ini. Nah itu tuh, itu pasti ada ntar tuh. Pasti, karena saya juga bocah nusuk juga Bang. Jadi trik-trik dia juga udah kita pakai. Iya, boleh. Mesti jadi mafia juga. Harus jadi mafia Bang, kita bocah mafia juga. Iya bener. Kalau enggak kita diculain juga. Usianya dari berapa tuh Mas berarti mitranya? Range usianya yang termuda sampai yang tertua? Ada yang dulu dari SMP tuh. SMP apa SD gitu si Jaldi tuh. SMP dia ngikut suruhan sampai dia udah lulus. Itu sampai ngikut. Orang tuanya tahu? Orang tuanya ngikut juga. Oh, bareng sama orang tuanya. Orang tuanya cewek ngikut juga. Bahkan ada yang dulu ngikut pas sekolah. Dia mau ngikut tuh si Ardan dia ngikut pas sekolah. Sekarang alhamdulillah dia juga udah jadi tentara. Oh, siapa gitu. namanya? Ardan. Hai Ardan. Ardana dia. Jadi dia emang orang tuanya ngedidiknya benar ya. Ya mencontoh udah ikut aja Santo suruh ya nggak apa-apa dia. Jadi dia nggak dimanja orang tuanya. Jadi alhamdulillah rezekinya dia bagus kayak gitu. Mantap. Bahkan ada yang tadinya ya kalau Santo suruh ini kan bukan menetap di sini, bukan. Iya. Tapi ketika lu nggak ada uang, ketika dia nggak ada uang, ya udah ngikut Santo suruh. Karena orang tuh kalau lagi nggak ada uang bingung Bang mau kemana ya kan, apalagi dia nggak punya relasi. Sedangkan kebutuhan harus dan ada ya kan? Kayak misalkan token kan itu harus dan ada, kayak susu harus dan ada ya kan. Nah sedangkan di situ dia nggak ada kerjaan,
dia bingung mau kemana. Akhirnya Nyolong kali, nyolong kalau Begal. dia begal karena emang kebutuhan harus dan ada Iya. ya kan. Tapi kalau ada santo suruh di lingkungan itu, ya untuk sementara dia bisa ngikut dulu Iya. untuk mencari kerja yang lebih pasti. Wah berarti penyelamat banget Jadi nih ada santo wadah suruh juga ya. sih. Wadah Buat aja sih. orang-orang yang bingung. Nah syaratnya kalau mau jadi mitra lu Kalau jadi mitra saya sekarang sih untuk sekarang belum bang, belum bisa. belum bisa ya? Belum bisa karena lingkungan aja. Saya pengennya di lingkungan malah silakan bikin nama kayak saya. Oh bikin kayak santo suruh gitu? Bikin kayak santo suruh tapi jangan bawa nama saya. Tapi intinya bikin aja santo suruh lain. Misalnya Ucup Suruh, Ucup Suruh. apa Karang Taruna. RW Jaka Sampurna ini gitu kan. RW ini Suruh. suruh itu lebih ringkas lagi bang. Iya, Jadi iya. orang-orang yang di lingkungan kenal, yang order juga kenal, Iya, itu iya. lebih mencangkup lebih bagus lagi. Jadi yang tadinya dia nongkrong tapi ada pemasukan, sambil Benar, nongkrong ada benar, pemasukan dia mau beli rokok, mau beli apa dia udah dapat dari suruhan ya kan. Jadi di situ juga dia bisa belajar juga cara nyari uang susahnya gimana, Iya, cari kerja iya. gimana itu bisa jadi wadah buat dia ke depan. Secara konsep nggak apa-apa Konsep, dengan iya. santo suruh, tapi jangan membawa nama Mas Santo. Nama saya karena ya saya kan nggak ada mitra di mana-mana. Iya. Iya apalagi udah banyak yang gabung, udah Iya. pusing ya ngatur ya. Puyeng bang, apa aja satu si Edwin kebingungan. Tuh berarti tuh jadi inspirasi banget tuh. Inspirasi Iya, banget. nih. inspirasi Apa- banget. Apalagi zaman sekarang susah nyari kerja ya kan. Susah Banget. Bahkan saya ngeliat di media-media kan tukang seblak aja yang lamar sampai ratusan ya kan. Iya benar, kemarin yang banyak tuh ya antriannya sampai Iya, itu. iya. Itu seblak loh. Apa? Tapi kadang yang udah kerja ngeluh. Ngeluh karena dia Saya aja ngeluh. Gini apa ngeluhnya ya kita nikmatin aja prosesnya ya kan. Kayak nggak mungkin kita langsung pengen kaya, nggak mungkin kan. Iya. Semua orang butuh proses kan. Semua orang dikasih jalan nih, lu kesini dulu nih, kesini dulu by step, nanti diarahin kemana. Kalau kita benar tekun ya insya Allah yang kita tekunin jadi. Tapi kalau kita nyerah ya udah. Kayak saya kan nggak mungkin hari ini. Saya kan udah 5 tahun ke belakang tuh saya ngapain kan pasti. Wah, habis-habisan. Habis-habisan, Habis-habisan. pulang nggak bawa duit, diomelin ya udahlah ketipu ini ya. Macam-macam lah emang. Gile keren ya. Mas tadi belum dijawab, yang paling tua berarti umur berapa? Ada tuh yang paling tua engkau ngikut umur sekitar 70-an ada. 70-an? Iya. 70 tahun. Nah dia anak-anaknya kemana? Masih nyari duit aja tuh? Ya emang dia senang kerja bang. Justru yang kayak dia kalau nggak kerja ya pusing. Anaknya mah bisa aja ngebiayain cuma ya emang dia senang Karena kerja. udah aktif dari dulu Aktif, ya? Iya. jadi dia senang kayak beres-beres apa gimana dia senang. Dia kan lebih senang punya uang sendiri, dia bisa kasih cucunya. Iya biasa megang uang ya. Bisa terus ngasih cucunya, Betul. ngasih anaknya. Dia kan lebih senang gitu. Iya. Lebih senang. Rata-rata orang tua gitu ya, orang tua dulu tuh Iya, gitu. jangan- Jadi dia udah terbiasa aktif, jadi nggak bisa diem, pengen Justru gerak terus. stres kalau Kalau banyak di rumah, diem di Iya. rumah, bener. kayak gitu. Jadi semua ya kita tentu saja ya semua kalangan nggak perlu dia S2, S3, S apa lulusan SD nggak perlu, yang penting dia punya skill ya. Yang penting dia mau, dia Mau, punya jujur. skill, ya kan, bisa dipercaya, Bisa jujur, dipercaya dan gak gengsi intinya. gak gengsi ya. Karena ini apa aja yang disuruh pastinya. Wah macam-macam bang, pokoknya ya, semua kerjaan lah. Kan saya pengen semua ini loh kerjaan banyak. Ya ini apa ya lu harus ngelakuin ya kan kayak sebenarnya kerjaan tuh ada kalau lu mau kayak gitu bang. Niatnya sih ya. Ya niat. Kadang kan emang orang ada yang emang bawaannya males. Benar. Kadang emang Males tuh paling berat ya. males dari dia sendiri. Bahkan saya pernah waktu itu contoh sengaja saya kasih bocah nih orderan terus tak saya umpan ke dia mulu. Oh ada tuh yang kayak gitu? Pernah saya harus cari contoh juga bang. Saya harus cari contoh tak saya kasih umpan bet. Oh kayaknya ini perlu saya cabut umpan ini bet. Ternyata kok dia nggak berusaha. Oh berarti emang dianya yang malas. Berarti kok saya suapin mulu ya. Akhirnya saya cabut aja suapan itu. Akhirnya oh ternyata dia kelabakan sendiri kan. Oh berarti emang dirinya dia malas. Tapi dia terus berubah tuh bang, abis kayak gitu? Ya dia berubah. Oh bagus deh. Berarti saya pancingan saya pas. Berarti ya udah ya lu butuh gua sekarang. Kayak gitu bang. Kita harus punya contoh bang. Kalau masih nggak gerak juga bebel juga tuh Bebel, anak tuh. berarti dia sendiri. Iya. Berarti dia Dianya sendiri. yang nggak mau berubah. Emang kan kadang bocah ini susah gampang bang. Apalagi di anak muda ya kan pengennya langsung
tiba-tiba pengennya sukses, pengennya enak-enak, nggak bisa kayak gitu. Semua ada prosesnya bang. Nggak bisa, ya nggak bisa lah. Instan. Nggak bisa instan. Ayam aja nelor hari ini, kawinnya kemarin ya kan. Iya. Bikin anak juga proses. Proses. Enak-enak dulu. Oh berarti boleh Mek kapan-kapan nih kalau kita minta bantuan Bang Santo lagi. Siapa tahu jadi pembina kita kan? Iya. Pasti ntar jadi ini nih narasumber. Bisa jadi mentor untuk mentor ini. ya. Mentor apa? Lihat Bang Santo, contoh Bang Santo. Contoh apa contoh? Contoh mulu kayak Mama Dede. Loh kita itu mencontoh bukan hanya dari orang tua aja gitu, dari yang di bawah kita gitu kan, bahkan yang orang lain pun yang tidak di circle kita itu bisa jadi contoh. Gua aja dulu nganggur bang, nggak ada kepikiran bang kayak bikin kayak lu gini. Itu bener loh, asli. Gue mikirnya tuh gengsi jualan narkoba, enggak nolong. kayak gitu nggak kepikiran apa gengsi kayak ngapain gue ngelakuin kayak Iya mungkin gengsi juga campur ya, campur antara nggak kepikiran sama gengsi kan ngapain gue bersihin toilet orang gitu kan, ngapain gue beliin apa disuruh-suruh dia makan, emang gue kacung dia. Ya gue kepikirannya cuma jualan narkoba, nyolong gitu doang. Dan bener-bener gak ada kepikiran, makanya gue yakin yang pada saat itu juga yang kepikiran kayak gitu kayak cuma lu doang deh. Sebenarnya mungkin banyak yang kepikiran bang. Tapi gengsi. Cuma satu gengsi, terus eksekusinya dia nggak tahu ya, pasaran. actionnya Jadi nggak ada. actionnya nggak ada. Mungkin ada orang yang ketemu saya, wah itu pemikiran gue yang zaman dulu tuh bang. Ya pemikiran zaman dulu ya. Kenapa zaman Soeharto juga udah mikir kayak gitu kan. Ya benar. Cuma gengsi kali ya. Ya dia nggak bisa eksekusinya, terus arah dia mau kemana, pasar dia siapa itu. Kalau saya kan emang pasar saya udah ada, eksekusinya ada, terus saya emang harus berani terjun. Emang saya terjun langsung, saya tonton. Misalnya kayak awal buka tuh, saya ngambil punya anggota, udah saya nonton misalnya, abang anggota saya, kakak yang order, karena kakak udah sering order sama saya cuma ngasih contoh. Kak, saya pengen jadi contoh penonton aja. Jadi dari awal beli tuh, dari WA tuh, saya ngeliat coba WA-nya. Misalnya jangan pakai saus, cola dikit ini, oke. Terus sampai rumah, terus cara dia transaksi tuh saya nonton. Cara abang transaksi sama dia tuh saya nonton aja. Coba Kak, cara transaksinya, cara ini, itu saya nonton. Oh jadi lapangannya tuh saya dapet. Oh begini, oh cocok udah. Berarti kayak gitu. Sampai eksekusinya ya saya ngelakuin. Oh iya benar juga. Lapangan tuh harus penting. Penting. Kalau ngomong doang nggak ada lapangan susah. Nah, lu kan udah gede nih sekarang. Base campnya di mana? Apa via aplikasi aja? Maksudnya? Tempat lo gitu. Oh, base camp. Nggak ada aplikasi ya? Untuk aplikasi saya belum ada bang. Kenapa nggak bikin? Ya satu dana, dua saya bukan orang yang ngerti ya kan. Tiga emang ya saya kalau mungkin ada yang mau bikin aplikasi ya emang harus bener-bener dirubingin, bener-bener. Oh iya. Ada bisnis ya. Tapi ada nggak ngajakin gitu? Kan dia pasti pengen ambil banyak banget. Oh pasti ya. Yang ngajakin bukannya 1-2 orang udah banyak banget bang. Cuma kan saya nggak asal mau aja, saya juga kan bocah tahu juga kan bocah mana yang untung buat saya, mana yang ini, kecuali dia nguntunginnya buat saya ya kan. Ya barulah saya mau, terus saya juga ya larinya mau kemana nih. Dia sesuai konsep saya nggak apa gitu ya itu harus dipertimbangin lagi bang. Nggak asal mau, saya bukan orang yang banyak ya berarti ya. Banyak banget, bukan yang lagi naik terus wah ini bocah kayaknya bocah gampang nih. Oh saya nggak juga, di belakang saya juga ada orang-orang pintar semua ya. Orang pintar semua bang. Pasti ada yang ngasih tahu lo jangan bro, jangan sama dia bro. Iya, ada orang hukum juga yang ini, jadi nggak ya langsung saya mau juga sih. Karena saya percaya proses, pelan-pelan aja. Iya, santai aja. Ini larinya kemana, diperbaikinya apa nih, ini cara kerjanya gimana, lebih neliti aja sih bang. Saya nggak mau hari ini gini buru-buru, ya percuma. Nggak mau saya orangnya bang. Tapi sebenarnya ya Mei ya, yang kayak Bang Santo ini sebenarnya banyak loh. Maksudnya dari kerjaan yang biasa aja gitu kan ya. Makanya sama orang-orang kayak gini tuh kita harus banyak-banyak belajar. Banget sih. Ya itu ya, orang terlalu banyak untuk sekarang tuh, apalagi yang generasi under kita ya Nal ya. Terlalu banyak mikir, gengsi, kayak cuannya berapa ya gitu. Udah mindsetnya ke situ gitu. Mindsetnya udah cuannya. Ya kan maksudnya 1 juta ya awalnya kan dari 10.000. Iya kan, ngumpul. Mas Santo sendiri kan
tadi cerita jaraknya aja yang sekitarnya dia aja cuman 5.000 gitu kan. Sekarang udah omset 10.000 lumayan ya Mas ya? Alhamdulillah, Tuh, Pak, udah. alhamdulillah. Dan positifnya adalah bisa membuka lapangan kerja yang secara tidak langsung bukan under kayak perusahaan apa, Iya. manajemen apa, tapi bisa ngebantu dan ya itu realistis aja sih kalau menurut Keren gue sih, gitu. makanya keren banget. Gitu. Jadi Actionnya kayak sih. lingkungan yang anak muda nganggur daripada dia pusing kan, ya ini loh ada Jadinya kerjaan. negatif tuh. Nah, Biasa jadi- kalau udah nganggur pusing negatif tuh. Iya. Gue dulu begitu. Makanya mau jadi jualannya gitu kan. bahkan yang apa yang kerja pun ada yang bang, gue Sabtu Minggu libur ya, gue Santo suruh. Jadi waktu libur itu pun dimasukin ke luang yang lebih ada penghasilan lagi buat anak istrinya kayak gitu. Jadi ya jadi nggak sia-sia gitu liburnya dia. Iya, iya. Jadi dimanfaatin aja sih. Ada juga ya kayak gitu. Ada bang gue kosong hari ini, ya udah ikut Santo suruh. Bang gue lagi kosong ya, bang gue standby ya, bang gue standby. Biasanya bocah tuh kalau dia lagi kosong dia bilang standby. Jadi bang gue lagi standby ya. Jadi kita ini yang standby itu kita udah dapat laporan kayak gitu. Jadi tinggal tunggu orderannya kayak gimana Iya, aja yang sesuai sama mereka nih. Iya tadi aja kayak tadi tuh lagi beresin kamar mandi di mana ya kan ya. Elunya nih, Anggota anggota. mitra lagi pada beresin. Jadi dia punya kerjaan masing-masing udah pada jalan. Itu tiap hari ada terus berarti ya? Ada, bahkan saya pernah ini bang, pernah pura-pura nggak saya buka itu orderan. Jadi saya sakit nih, nggak saya tutup, sengaja saya mau melihat branding saya itu dicari orang atau enggak, atau ternyata dicari orang udah jadi kebutuhan. Dan banyak banget. Dan banyak, oh ternyata Santo Suruh ini udah jadi kebutuhan. Ketergantungan Tergantungan. dengan Santo Suruh. Toh di mana toh? Kapan mending- buka? Tapi takutnya nanti begini nih, biasanya di satu perumahan ada tuh yang biasa disuruh-suruh ya kan, pasti tuh namanya perumahan ada. Nah cuman mungkin karena adanya lu, ntar lu dilihat di jalan, wah ini nih penghalang rezeki gua nih dia. Julid. Ini gara-gara ada dia, habis gua. Ya mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin ada ya. Ya itu kan kembali lagi ke kalau lo kayak gitu ya intinya kan kita ya berarti dia kenapa percaya sama kita? Iya gitu kan, ya kita kan saingan juga sehat. Iya. Ya. Kalau kita ya kalau bukannya saingan, iya saingan sehat sih maksudnya. Ya kenapa dia nggak percaya sama dia? Mungkin Iya. kan pasti ada sesuatu. kan kenapa dia pakai Santo Suruh ya kan? Mungkin kan ada kelebihannya, mungkin lebih ini. Servisnya lebih excellent mungkin Iya, dibandingkan. kita lebih kekeluargaan ya misalnya nyokap gua lagi sakit ya, tolong beliin obat. Gua nanti selesai gua balik kantor ntar gua kasih atau gua transfer. Intinya kan itu udah kayak keluarga ya. Itu kan? udah percaya banget. Terus Iya. nanti kalau nyokap gua kenapa-napa bawa aja ke rumah sakit ya, ke dokter dulu. Itu bener ada bang, jadi misalnya kayak jadi udah kayak keluarga, jadi ketika dia bingung ada Santo Suruh kayak gitu kan, misalnya kayak di rumah di nyokap gue sendirian di rumah, tolong dong liatin nanti kalau takut ada orang yang mencurigain, ya dia bilang ke saya ya kita samperin, bahkan ada yang curiga ya kita samperin kayak bang, misalnya mau ngapain ya kan di rumah kakak saya, bilang aja rumah ibu saya kan. Kalau emang ada perlu mau nomor yang mana bang, kalau nggak ada perlu jangan di sini bang, ya udah kayak gitu aja juga orang digentak gitu. Jadi keamanan juga ada kita semua, jadi udah ya butuh apa ya ada. Ya berarti kalau udah lu bisa dibawa ke lingkup keluarga, ke rumah gitu kan berarti mereka udah percaya, nyaman. Betul. Gitu kan, nggak mungkin. Kalau sekedar percaya aja kayaknya nggak bisa. Dan berarti emang udah nyaman Ada gitu. kenyamanan, kayak ya emang udah nyaman sih. Iya udah nyaman kalau dibawa ke lingkup keluarga. Dan kan kalau kayak minta tolong misalkan lingkungan kita ya, nah kayak sama tetangga sendiri kan kayak Nggak nggak enak. enak. Iya. Kakak sama Mas Mau- Santo kan ibaratnya Iya, kayak benar. udah Apalagi ada- tetangganya kayak Sedo. Sedo standby nggak tuh? Udah. Ya udah paling apa namanya? Itu sih inspiratif banget ya Nah, Ya buat pokoknya kita, Mas Santo buat ini, temen-temen jangan pernah nyerah, jangan pernah takut untuk memulai ya Bang Santo Benar, ya. harus berani mulai. Harus berani mulai, jalanin aja dulu. Jalanin, nggak usah takut. Kalau kita takut nggak bakal maju. Dan ini contohnya Bang Santo. Gua salut banget, inovatif, terobosannya keren. inspiratif. Oke. Mas Santo ada yang mau disampaikan nggak Ya, sebelum buat akhirnya teman-teman kita. bye-bye? Ya buat teman-teman jangan gengsi, Tuh. jangan karena gengsi kita jadi nggak bisa
menghasilkan sesuatu ya kan. Terus jangan berpikir kita langsung pengen sukses, jangan. Terus ya percaya proses ya, Bener. pelan-pelan. Intinya kerjain selagi ada ya kita kerjain, jangan dibuang peluang sekecil apapun. Rezeki hari ini ya udah, yang penting ada pemasukan dulu hari ini. Intinya ya kedepannya jangan ngeluh dah, jangan gengsi harus lebih baik lagi. Dan buat Bang Santo, makasih banget udah Makasih, potong Bang. project ya. Makasih, Semoga Bang. makin Main sukses potong terus. ya. Makasih, Mendunia Bang. Santo Iya. suruh. Siap betul. Iya. Oke, buat penonton Otong Project, makasih udah nyaksin. Semoga tayangan kali ini kita bermanfaat dan bisa diambil ilmu-ilmunya. Oke? Amin. Sampai jumpa. Dadah.